Selamat datang di podcast Orang Kita. Perhelatan Pilkada 2024 akan berlangsung sesaat lagi. Pendaftaran di Mei, Juni, Juli, dan Pilkada serentak akan dilaksanakan di November 2024. Nusa Tenggara Timur pun bersiap-siap untuk memilih kandidat terbaiknya, gubernur dan wakil gubernur. Dan podcast Orang Kita dalam sejumlah episode telah menyampaikan beberapa nama yang digadang-gadang, yang dibincangkan oleh publik menjadi pilihan dari Nusa Tenggara Timur. Satu nama yang selalu muncul dalam setiap perbincangan, dalam setiap postingan, dalam setiap podcast Orang Kita ketika membicarakan kandidat gubernur NTT, nama tersebut adalah Oryas Petrus Mudak, OPM. Kita tentu sangat senang di sore hari ini sang kandidat yang dibicarakan dalam berbagai forum datang berkenan hadir ke studio podcast Orang Kita. Pak Oryas, sama-sama kita tahu adalah seorang yang melanglang buana di profesional di bidang keuangan, terakhir sebagai CEO Mind ID dalam 5 tahun terakhir sebelum pensiun di 2021, beliau menjadi pimpinan di berbagai BUMN, di Inalum, di Pelindo 1, Pelindo 2, dan beberapa perusahaan lainnya. Beliau adalah kelahiran 67 di Kota Kupang, besar di sana, TK, SD, SMP, SMA sempat 1 tahun di Kupang, dan kemudian mendapatkan beasiswa studi SMA di Garut, dan melanjutkan studi S1 Ekonomi Akuntansi pada Universitas Padjadjaran Bandung. Dan sejak 91 hingga 2022 menekuni bidang keuangan dalam seluruh karir profesionalnya. Dan di 2024 ini namanya salah satu yang dibicarakan sebagai kandidat gubernur NTT. Selamat sore Pak Oryas. Selamat sore Bung Nando. Terima kasih sudah berkenan hadir ke podcast kita nih Pak Oryas. Nama Bapak disebut-sebut, digadang-gadang. Sebenarnya bisa diceritakan sedikit sebelum kita nanti masuk ke isu-isu gubernur dan lain-lain, tapi bisa diceritakan secara singkat perjalanan hidup Pak Oryas nih, biar publik NTT lebih paham sampai ke titik sekarang. Baik, terima kasih Bung Nando. Jadi kalau perjalanan hidup mungkin sudah beredar ya, semua CV udah beredar, tapi secara ringkas bahwa saya ini lahir di Kupang. Kalau di Kupang itu saya dibilang lahir di Oepura, besar di Oeba. Ya. Dan kemudian saya bersekolah di STK Don Bosco 3 Kupang, kemudian lanjut SMP Negeri 2 Kupang, SMA Negeri 1 Kupang, kemudian lanjut ke SMA Negeri 1 Garut. Dari Garut saya masuk ke Padjadjaran di jurusan akuntansi. Itu kita tahun 86 masuk, selesai tahun 90, 91 mulai kerja sebagai akuntan. Kemudian dari akuntan bergeser menjadi investment bankers. Investment bankers itu start mulai di Bahana waktu itu tahun 1994. Jadi perlu saya jelaskan, kalau akuntan itu kita melihat yang lalu sebagai auditor, itu saya sebagai auditor. Sedangkan kalau investment banker kita melihat ke depan, proyeksi ke depan seperti apa. Kalau ibarat mobil lihat kaca spion, terus sekarang lihat kaca depan. Terus dalam perjalanan saya pernah menjadi direktur keuangan juga. Direktur keuangan itu melihat yang terjadi hari lepas hari di dalam satu perusahaan. Jadi saya melihat bahwa secara keuangan saya pernah melihat yang lalu, yang ke depan, dan juga yang operasional itu. Kemudian saya pernah menjadi direktur utama di perusahaan sekuritas, ya, dan juga pernah menjadi investment bankers di Singapura, itu di perusahaan Jepang. Kemudian dari sana saya diminta balik ke Indonesia untuk sebagai direktur keuangan di Pelindo 2. Jadi Pelindo 2 ya. Saya tidak pernah di Pelindo 1, tapi Pelindo 2. 2 tahun di sana saya geser jadi dirut di Pelindo 3 Surabaya yang mengcover juga Nusa Tenggara Timur. Dari Pelindo 3 saya bergeser ke Bukit Asam. Ini mulai masuk ke tambang, mengurus batu bara. Bukit Asam ini di Sumatera Selatan. Kemudian dari situ saya diminta oleh Pak Budi Sadikin waktu itu untuk membantu beliau sebagai Direktur Keuangan Inalum untuk mencari dana akuisisi Freeport.
Dari situ hanya 7 bulan saya sebagai Direktur Keuangan, saya diminta jadi Wakil Direktur Utama Freeport Indonesia. Dan hampir 1 tahun di sana, saya ditarik kembali sebagai Dirut dari holding pertambangan. Itu menggantikan Pak Budi yang waktu itu beliau bergeser ke sebagai Wakil Menteri BUMN. Sekarang beliau Menteri Kesehatan. Sekilas perjalanan seperti itu, dan sambil melakukan hal-hal yang ya boleh dikatakan sebagai eksekutif ya. Saya cukup lama juga di Dana Reksa, saya 5 tahun Dana Reksa dan ada 9 tahun di Bahana, 2 BUMN keuangan yang juga ya bergeraknya di investment banking. Kemudian saya melakukan hal-hal lain seperti mengurus yayasan. Ada 2 yayasan yang saya urus. Satu saya dirikan bersama teman-teman alumni dari SMP Negeri 2 Kupang ya, seangkatan saya di tahun 83. Itu Yayasan Sumur 83. Jadi kita memberikan sumur buat masyarakat NTT, sudah beberapa pulau kita lakukan dan udah hampir 70 sumur. Dan satu lagi saya sebagai ketua yayasan untuk pendidikan tinggi Kristen Maranatha, Universitas Maranatha di Bandung. Dan juga sambil sekarang ini saya masih sebagai komisaris di Rukun Raharja. Kurang lebih seperti itu. Saya menikah dengan 3 putra. Teman SMA saya di Garut. Kupang, Pak, SMA Garut. SMA Garut. Dan punya 3 anak. Ya, istri saya berdomisili di Jakarta. Ya, orang Garut, lahir di Garut, tapi sebenarnya beliau orang Batak, marga Lubis. Ya. Marga Lubis lahir marga Lubis, kelahiran Garut. Garut. Ya. Siap. Cukup lengkap meskipun secara singkat ya. Karena kalau CV lengkapnya Bapak, saya baca tuh bisa 1 hari 1 malam. Panjang sekali, dan nanti kami akan tampilkan side by side di podcast orang kita untuk bukan hanya untuk show off, tapi paling tidak menunjukkan betapa profesionalnya seorang OPM yang sehingga publik NTT perlu tahu, pantas tahu, inilah sosok salah satu kandidat gubernur NTT yang digadang-gadang selama ini dan diperkenalkan kepada publik setidaknya melalui channel podcast orang kita. Pak OPM, masuk tertarik di dunia politik ini kan hal yang sangat berbeda. Kita tahu ekonomi dan politik ini memang beririsan iya, tapi ada 2 hal yang sangat dalam konteks filsafat kadang-kadang itu sangat menegasikan atau menihilkan satu sama lain, karena ketika terlalu kuat di ekonomi dan lain-lain itu bisa jadi saling membangun. Bagaimana ekonomi ke politik nih, Pak OPM? Saya itu karena memang latar belakang ekonomi ya, itu saya berjalan dengan adanya pembuatan sumur ya buat masyarakat. Saya jalan keliling ya. Kita di Daratan Timur, kemudian di Semau, di Rote, Sabu, sekarang udah masuk ke Flores. Satu hal yang saya lihat bahwa memang masyarakat itu sangat perlu campur tangan yang serius dari pemerintah. Kalau saya bilang tidak diurus nanti salah lagi kan. Saya bilang salah urus, salah juga ya. Tapi yang saya pikir bahwa bisa diurus dengan lebih baik. Karena yang terjadi di masyarakat kita, NTT ini kan masalah ekonomi, ya. Jadi saya pikir apa salahnya kalau kita datang dan mengurus dengan cara yang lebih baik. Dan saya pikir dengan background saya siap, walaupun saya tidak ada partai politik, ya kan. Saya bukan anggota partai politik. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah menampilkan diri bahwa saya siap. Dan saya selalu katakan bahwa kalau untuk NTT, jangan cari orangnya terus ditaruh di NTT. Kita lihat NTT-nya, baru cari orangnya. Menarik nih. Harus lihat NTT-nya. NTT perlu orang seperti apa. Siapapun juga yang mau tampil, silakan. Tapi harus lihat NTT-nya, baru cari orang. Setelah melihat NTT, apa yang Pak Saya lihat NTT, saya pikir saya pas itu untuk urus itu. Apa karena tata kelolanya di sana yang perlu diberesin? Banyak hal, ya. Karena kalau saya orang eksekutor ya. Saya bukan yang ya, saya belajar belajar kemana-mana ya. Saya kalau tidak tahu pasti saya pelajari. Tapi saya lihat bukan orang tidak bisa mengurus atau bagaimana, tapi harus memang eksekutor. Yang duduk di situ harus bisa dia mengeksekusi. Dan saya mengeksekusi banyak hal ya. Dan saya lihat bahwa ini satu hal yang sederhana. Orang kita orang yang taat bisa diatur. Nah, tinggal siapa yang mau mengaturnya. Kita
government kan? Yes. To govern. To govern. Jadi kita To execute. Iya, to execute. Jadi kita yang pengaturnya itu mesti benar. Karena NTT kan ya dari dulu begitu. Dan kita datang masih begitu, ya kan? Pak Oryas meninggalkan NTT ketika ke Garut tahun 80-an. 84. Lalu sesekali tentu pulang ya ngurus tadi sumur, yayasan sumur tadi. Pak Oryas masih melihat begini-begini aja NTT? Bahkan lebih mundur ya, karena saya besar di Oeba ya. Jadi saya lihat air Oeba yang dulu orang mandi nggak apa-apa, sekarang udah nggak ada lagi itu kan. Nggak ada, bukan dibilang ada macam-macam di sana lah, ada terkontaminasi ini itu ya. Tapi kan itu kan sumber air di tahun 80-an itu semua orang Kupang mau datang di situ. Betul. Dan saya sebagai anak Oeba ya saya lihat orang datang begitu banyaknya. Sekarang tuh nggak ada. Nggak ada. Ya. Itu yang mendorong salah satu yang mendorong. Ya, itu kan satu yang hilang lah. Iya. Kemudian ada tempat-tempat yang saya pikir, bahkan ada teman saya yang tinggal daerah situ, dia bilang, ini kita bisa jadikan seperti apa ya, peninggalan sejarah itu. Misalnya di kota Kupang lah. Bung Nando terakhir Kupang kapan? 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Lampu 4 itu masih sama itu lampu 4 itu. Iya kan? Iya, benar. Simpang 4 itu masih sama itu. Ya, itu bisa dijadikan peninggalan sejarah itu kan masih sama kan? Oh iya. Itu baru kota Kupang ya? Di situ saja. Memang dia berkembang ya, tapi kan ya yang kita lihat kan di situ masih sama itu. Dia rubah jadi apapun juga kan masih begitu. Jadi kegelisahan-kegelisahan itu yang kemudian Pak Oryas merasa terpanggil nih. Lebih dari itu, saya karena datang ke daerah ya, waktu kita memberikan air ya, sumur ya, orang yang menerimanya menangis, kita juga ikut menangis. Dan orang juga yang terakhir saya bawa, saya ajak dari Bursa Efek Indonesia. Direksinya datang ke sana, mereka menyerahkan, mereka sumbang sumur, ada 10 sumur. Dan direksinya bilang, kita udah 2 kali penyerahan ini, yang berikutnya Pak Oryas saja. Dan teman-teman, karena sudahlah kita cari yang lain. Tapi waktu pas yang menerima sumur menangis, dia bilang, kalau lihat orang terima air menangis, kayaknya kita harus datang lagi. Jadi orang luar aja lihat begitu, masa urusan air itu kan? Ini kan kita punya model lah, dana desa misalnya. 1 miliar, masa tidak bisa diurus air, pengadaan air. Ini kita sekarang lagi masuk di Flores. Ya, di Lembata udah masuk. Ya kita mau lihat juga. Dan banyak sekali, antrian untuk mau dapat sumur, itu banyak. Tahun ini mungkin ya kita bisa serahkan mungkin 20-25. Menarik nih pilihan Pak Oryas dan tim mendirikan Yayasan Sumur, karena memang salah satu isu kita di NTT, mau dimanapun, mau di Flores, mau di Timor, di Sumba, adalah isu air tadi, air bersih, air minum, dan lain-lain. Tapi mesti jelas bahwa pemberian air ini tidak ada hubungan dengan mau jadi gubernur. Jadi saya jadi atau tidak jadi gubernur, air itu saya akan kasih. Jadi tidak ada hubungan, karena sudah berjalan 4 tahun baru lihat masyarakat seperti ini, kita maju. Dan baru tahun lalu, awal tahun lalu, saya bicara dengan teman yang dia bilang maju. Jadi ya saya maju. Tapi jadi tidak ada urusan antara sumur dengan gubernur itu. Dan saya tidak mau orang pilih saya karena dia sudah dikasih sumur. Jadi enggak. Harus melihat orang ini mampu tidak mengeksekusi. Melakukan yang terbaik buat NTT. Kalau tidak mampu, dia mau kasih apapun juga jangan pilih. Jangan pilih. Ya. Nah, jaminan bahwa Pak Oryas cocok dengan situasi NTT dan mampu mengeksekusi semacam berbagai macam persoalan, sehingga NTT yang saat ini kita tahu kemiskinan dan macam-macam isu human trafficking, isu-isu kebodohan ya, karena tingkat pendidikan kita masih banyak cukup yang memprihatinkan. Jaminan seperti apa yang Pak OPM bisa sampaikan kepada publik NTT bahwa saya inilah the right man for NTT right now? Ya. Pengalaman saya itu saya mengeksekusi banyak hal dengan dukungan teman-teman semua ya, di semua perusahaan itu kan ada yang mendukung, tetapi melihat masalah dan mencari solusi untuk itu. Kita jangan mendapatkan orang-orang pintar, tapi terus kita tidak menempatkan dia sesuai dengan bidangnya. Kadang-kadang kita lihat orang, ini orang hebat, tapi kok dia salah tempat ya. Kemudian ada aset yang bagus, kok salah urus. Kita di perusahaan itu biasa mengatur hal-hal seperti itu. Betul. Dan saya cukup lama di perusahaan, dan saya posisi di mana saya mesti mengatur supaya perusahaan itu berjalan baik. Saya berada di perusahaan pada saat susah. Apa yang harus dilakukan? Ya kan, saya pimpin perusahaan, COVID datang. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa survive?
Bukan hanya orangnya, tapi perusahaannya juga. Nah, kayak NTT, itu kan kita punya aset-aset bagus. Ya. Saya belajar di Israel juga. Israel itu, kalau dibilang kesuburan, NTT lebih subur dari Israel. Iya, Tapi Israel itu bisa memberikan sayuran yang bagus, buah-buahan yang bagus, dia ekspor ke Eropa. Teknologi pertaniannya. Nah, itu, dan kita tidak kalah dengan Israel. Israel itu tidak punya tambang. Dia bilang yang ditambang apa? Di antara dua telinganya. Otaknya dipakai, gitu ya. Yeah. Dan itu mesti dilakukan. Yang akan saya lakukan itu adalah aset-aset kita itu diurus benar. Kalau ada tanah cocoknya jagung, jangan dipaksa tanam yang lain. Kalau dia cocoknya ada alpokat di sana, alpokatlah. Ada kemiri, atau kenari, atau ada jambu mente. Di situ kita urus. Jangan ditukar-tukar jadi kacau balau ya. Ini negara pun juga begitu kalau mau singgung besar ya. Betul. Ada pulau yang dibilang kita belajar, ini cocoknya beras, Yeah. dijadikan pabrik. Ada pulau yang cocoknya apa? Dibikin sawah misalnya. Kan itu kan konsistensi kita berpikir dan cara kita melihat masalah dan bagaimana memecahkannya itu perlu orang yang memang sudah biasa. Dan kalau pemimpin, bagi saya itu pemimpin itu adalah dia harus mengambil keputusan. Caranya apa? Menyederhanakan masalahnya, terus diambil keputusan. Pecahkan masalah. Dan masalah di NTT yang begitu kompleks, itu harus yang udah biasa. Kalau yang tidak biasa, dia akan repot itu. Saya lihat repot. Kalau nggak biasa, pasti repot. Oke, Pak Ores, menarik nih. Saya tertarik dengan bahasa Bapak yang menyederhanakan masalah. Salah satu persoalan kita di Nusa Tenggara Timur adalah persoalan kualitas SDM para ASN-nya. Bapak boleh ganas, bilang begini, eksekusi begini, berjawa misalnya ladang buat alpukat dan lain-lain. Yang mengeksekusi para ASN yang itu juga, Pak. Yang kemarin di sejumlah periode gubernur, ya mereka-mereka yang sama. Kecuali Bapak mengganti kayak ASN NTT ganti 0 dari semua. Atau bukan apa, Pak Ores? Semua orang itu dia pasti punya kebiasaan sehingga dia ada di situ. Ya, dia punya kelebihan sehingga dia ada di situ. Jadi kalau ASN kita harus kembangkan dirinya. Mereka diberikan kesempatan untuk maju dan mereka harus belajar. Salah satu yang saya terapkan di perusahaan di mana saya pimpin yaitu wajib belajar. Orang itu harus training minimal 24 jam atau 3 kali 8 jam dalam 1 tahun. Kalau tidak, tahun depan tidak usah kerja dan saya berhentikan. Jadi diberikan kesempatan untuk dia membenahi diri. Silakan, 1 tahun wajib training dan ASN harus di training. Pegawai-pegawai saya yang begitu hebat pun wajib training. You kalau tidak training, tahun depan tidak usah kerja. Jadi harus kejar. Jadi udah Desember, orang bingung cari trainingnya. Kalau dia tidak training, dia harus berhenti. Nah, ASN, dia boleh, saya terima apa adanya. Tetapi dia harus dalam 1 tahun, saya kasih kesempatan dia untuk mengembangkan diri. Apa saja bidangnya. Belajar apa saja boleh. Jadi itu diberikan kesempatan. Jadi kita tidak datang potong orang, tidak. Tetapi untuk pemimpinnya, kepala-kepala dinas dan sebagainya itu, dia harus paham posisinya itu, dia harus tahu apa, dia mesti benar-benar paham. Jadi jangan, kalau sudah posisinya senior, dia harus tahu apa yang dia kerjakan. Kalau ASN pada umumnya, saya kasih kesempatan untuk mengembangkan diri, dan itu akan berlaku terus. Wajib training 24 jam. Jadi dia harus training minimal 3 hari. Dan bacalah. Apa saja. Dia mesti sampaikan bahwa saya sudah di training, jadi pengembangan diri harus selalu ada. Kalau dia cuma itu, begitu saja, itu ada yang salah itu. Siap. Baik, Pak OPM, Pak Ores. Selain tadi ASN Bapak sudah jawab. Soal ini gubernur kan ngurus provinsi yang di sana ada 20 kabupaten dan 1 kota. 22 ya. 22 sekarang ini. 21 plus 1. Cukup besar ya dengan beberapa pulau besar. Ini tantangan juga nih para bupati, para wakil bupati ini mereka merasa otonomi daerah ada pada kami. Sorry aja gubernur mau perintah-perintah, kami nggak peduli. Tantangan-tantangan seperti itu hadir. Dan bagaimana seorang Orias menjadikan mereka, hey, saya ini gubernur perwakilan pemerintah pusat di daerah. Bagaimana, Orias? Kita harus sadar bahwa kita duduk di satu posisi itu. Misalnya saya, untuk menjadi gubernur itu bukan supaya saya bisa bergagah-gagahan jadi gubernur, tetapi apa kontribusi saya. Itu kesempatan berkontribusi.
kepada masyarakat. Apalagi bupati yang tadi dibilang bahwa saya yang punya wilayah, you harus berkontribusi kepada masyarakat. Kalau you cuma gagah-gagahan, hati-hati, ya kan? Hati-hati, dan itu nggak boleh, ya. Tidak boleh sebagai orang yang dipilih oleh rakyat terus dia menikmati jabatannya tanpa berkontribusi. Saya pimpin perusahaan yang kebetulan ada anak perusahaan yang besar-besar dan total dengan cucunya 65 lebih lah perusahaan, ratusan lah. Kalau sampai cicitnya ratusan. Cukup sampai anaknya dan cucu ya 65-an perusahaan. Ini ada perusahaan yang tercatat di bursa, ada yang tidak tercatat di bursa, tapi perusahaan besar. Mereka kayak Freeport ada di situ, misalnya di Main ID ya. Dan ada Bukit Asam, ada Timah, ada Aneka Tambang, Inalum sendiri. Nah itu kan mereka manage perusahaannya. Ibarat bupati itu mereka wilayah kekuasaannya dia. Tapi tetap kita mengatur. Kita tidak cawe-cawe ke situ, tapi kita mau tahu yang you kerjakan apa. Dan dari situ kita mengatur supaya ada koordinasi yang baik supaya NTT ini rakyatnya naik kelas. Jangan kita masih begitu-begitu saja, ya. Dan nanti ini kan pilkada kan bareng-bareng. Kita sama-sama datang ini. Siapapun bupati, wali kotanya, dan gubernurnya ini kan sama-sama baru menjadi pejabat di situ. Kecuali ada pejabat lama yang maju dan terpilih. Gitu. Menarik nih. Jadi Pak Oreas akan berkolaborasi dengan mereka nih. Jadi bukan hanya tidak sebagai kolaborasi untuk masyarakat ya. Bukan dengan mereka untuk bukan terus siapa dapat berapa. Negara ini paling gampang diurus. Masalah negara sederhana. Menjadi rumit ketika mulai masuk siapa dapat berapa. Menarik nih, siapa dapat berapa ini. Kemudian Bapak terjemahkan itu dalam tagline Bapak, jangan mencuri. Jangan mencuri ini pasti terkait dengan kebiasaan siapa dapat berapa yang tadi dalam kontestasi, dalam konteks memimpin NTT, memimpin kabupaten-kabupaten di NTT. Mana Polres? Jangan mencuri itu tidak membahas masa lalu. Tapi? Membahas yang belum terjadi. Jangan mencuri itu, ya jangan, kan belum mencuri orang itu kan. Kalau yang sudah terjadi, saya tidak urus. Itu urusan APH. Ya, itu tapi ada kesadaran moral tadi. Ya, tapi ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, kan? Ya, saya urus yang ke depan. Jadi jangan ada yang tersinggung. Jangan mencuri, soalnya kita mencuri. Siapa yang bilang you mencuri? Ya kan? Jangan mencuri itu ke depan. Jangan mencuri. Ya. Tapi kan dengan pakai tagline itu, Bapak punya catatan kecil kepada seluruh masyarakat NTT, termasuk oleh para pemerintah atau pihak-pihak yang pernah mencuri atau apapun, jangan mencuri lagi ya di masa kepemimpinan saya. Saya bilang jangan mencuri. Bukan jangan mencuri lagi. Saya mengurus yang ke depan ya. Jadi jangan mencuri. Bila perlu salamnya itu saya selamat pagi, jangan mencuri. Jadi bukan lagi salve. Enggak. Itu terlalu biasa ya. Saya nggak mau saya bilang salam sejahtera tapi kesejahteraannya saya ambil. Buat apa? Buat apa saya bilang salam sejahtera tapi di lain pihak saya ambil kesejahteraannya? Gak boleh, mendingan jangan mencuri. Saya tidak akan ngambil. Dan mereka mesti tahu itu. Dan yang berani bilang jangan mencuri itu hanya yang tidak mencuri, ya kan? Kalau saya mencuri kan susah saya ngomong jangan mencuri. Betul. Menarik ini. Dan yakin ini jadi tagline nanti? Itu jadi tagline. Sudah jadi tagline. Dan akan terus sampai... Saya pernah bicara, saya keliling ya. Saya bicara di Flores, di Sumba, di Kupang. Ada yang bilang ganti. Bikinlah, mari bekerja jujur. Saya bilang, dan dia tidak setuju. Ada orang yang tidak setuju. Saya bilang, kalau saya jadi gubernur, you boleh tinggal di luar NTT. Karena itu akan menjadi salam wajib. Selamat pagi, siang, malam, jawabnya jangan mencuri. Nggak usah lah kita basa-basi, ini begitu. Enggak. Langsung, jangan mencuri. Selamat pagi, Pak. Jangan mencuri. Ya. Lebih bangga saling mengingatkan, kan? Daripada salam sejahtera. Boleh bilang salam sejahtera. Saya tidak anti itu. Tetapi kan harus nyata di perbuatan. Walk the talk. Walk the talk. Walk the talk. Itu juga 10 perintah Tuhan itu, jangan mencuri itu. Perintah yang keberapa ya? Saya lupa. Kita takutnya saya bilang perintah keberapa, ada perbedaan urutan lagi. Ada mau 7, ada yang mau 8, udahlah. Pokoknya saya mau jangan mencuri. Siap. Baik, Pak Oreas. Pak Oreas ini orang dari swasta ya, lalu kemudian nanti bakal maju di kontestasi. Pak belum punya partai politik, mau maju independen? Masih memungkinkan atau secara mau pendekatan ke partai nih? Saya menyiapkan diri saya
dengan harapan, dan saya sudah datang ke beberapa partai untuk ya, kalau memang Anda lihat NTT dan mencari orang, sangat sulit bagi Anda untuk tidak ketemu saya. Asik. Tapi kalau Anda cari orang baru taruh di NTT, saya tidak akan ditemukan. Kalau lihat NTT terus cari orangnya, kemungkinan besar orangnya adalah saya. Ini menurut saya ya. Ya. Tapi kalau cari orang-orang taruh ke NTT, orangnya bukan saya. Oke. Mika, itu menarik sih, artinya. Tapi bukan saya menantang, iya. tapi kita jujur aja lihat kondisi NTT dan carilah orangnya. Iya. Paham Pak Oryas. Saya bisa memahami itu. Betapa, Dan saya hanya menyediakan diri di situ. Bukan ngotot supaya jadi. Yes. Segala-galanya supaya saya jadi. Tidak. I see. Saya itu bukan tipe saya. Saya siapkan diri sebaik mungkin. Saya belajar mengenai pertanian, peternakan, kelautan. Sekarang saya belajar supaya nanti kalau saya jadi, saya tahu saya mesti ngapain. Sekarang saya siapkan diri. Dan kalau tidak terpilih, tidak apa-apa. Value saya juga naik karena saya sudah tahu banyak hal itu. Yang rugi malah NTT. Saya nggak tahu. Kalau NTT dapat orang yang bagus, silakan saja. Nah, partai Kan ini tadi pendapat saya. Iya. Ya, jadi kalau mereka dapat orang itu bagus, silakan. Congratulations. Ingat, meskipun congratulations, jangan mencuri juga. Iya, tetap jangan mencuri. Meskipun tidak jadi ya, semangat itu harus tetap ada. Tetap ada. Karena apa saya bilang itu? Karena negara kita, mulai dari negara lah. Negara kita ini, menurut Transparansi Internasional, dari sisi bersih dari korupsi, negara-negara lain tuh bersih dia nilainya 85, 80, model kayak Norwegia, negara-negara Balkan, kemudian Singapura di sana. Indonesia nilainya berapa? Orang lain 85, kita berapa? 34. Ini saya ambil yang 2022 ya. Saya nggak tahu yang 2023. Ranking kita itu 110. Jauh sekali. Itu masih nggak apa-apa. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Sedih ya. NTT juga begitu. Banyak sekali masalah-masalah terkait dengan korupsi ini. 85% kita hari Minggu ke gereja. 10% ke masjid. Tapi? Ya itu, kita masih ada masalah-masalah seperti itu. Saya tidak singgung yang lain. Karena kalau mencuri itu mengganggu masyarakat secara umum. Luas ya. Seperti itu. Dan kan agak kurang pas ya. Saya misalnya, orang berdoa, makan dan sebagainya. Ya bolehlah kita berdoa makan. Asal jangan dari hasil curian. Kan jadi pusing saya kalau lihat-lihat begitu kan. Ironis ya. Jadi ya udah kita Siap. seperti itulah keadaannya, maka datanglah jangan mencuri itu, harus dengan berani eksekusi. Tetap kembali lagi ke partai politik nih Pak Oryas. Ya. Pak Oryas, kami bisa memahami, podcast orang kita bisa memahami, publik NTT bisa memahami, tapi partai politik ini kadang-kadang saya agak khawatir nih. Karena mereka... Iya dong bilang partai politik supaya jangan khawatir. Mereka kadang-kadang ada unsur mahar lah, macam-macam lah. Kalau minta mahar, salah orang. Oke. Pasti salah orang. Ya kita kerja sama-sama buat NTT loh. NTT itu orang harus datang memberi. Berikan yang terbaik di situ. Bukan mengambil dari sana. Ada yang mengambil untung dari NTT itu kan keterlaluan. Apalagi niatnya begitu. Nggak boleh. Maharnya salah, mungkin tidak dalam... bahas mahar nggak jadi. Oke, nggak jadi ya? Dan saya nggak jadi pun tidak apa-apa. It's fine ya? Sangat tidak apa-apa. Jadi menarik. Kalau muncul saja dalam pikiran untuk begitu, mau ambil apa, nggak ada. Saya mau kerja buat NTT. Kita kerja sama-sama lah buat NTT. Bisa maju kok, bisa berubah kita. Jangan berubahnya itu seolah-olah berubah, tetapi masyarakat luas masih begitu-begitu saja gitu. Menarik. Ini kan calon gubernur sudah pasti sudah dibahas-bahas oleh beberapa partai politik dan lain-lain. Kita dengarkan pembicaraan mereka. Kira-kira pasangan calon wakil gubernur yang pas buat seorang Pak Oryas nih berlatar belakang apakah harus, kan Bapak bukan orang politisi murni, mungkin butuh seorang politisi kah? Seperti apa nih untuk wagubnya? Untuk wakil gubernur ya. Ya.
saya ini sekarang ini dengan teman-teman dan sudah diperkenalkan ya, dan kita saling mengerti background. Itu namanya itu ya Pak Sebastian Salang. Udah pernah muncul di sini 2 kali kalau nggak salah di orang kita. Ini pertanyaan yang agak ini. Saya sengaja saja Pak Aureas. Tapi orangnya itu. Ya. Oke. Ya, orangnya itu. Ya. Dan Pak Sebastian Salang ini adalah sekarang ini menjadi wakil sekjen Partai Golkar. Iya. Tapi berdasarkan perbincangan atau apapun yang kami dapat informasi, Golkar akan mengajukan Pak Melki Lakalena, Pak. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Karena saya ada di situ, di pinggir lapangan itu. Saya masuk nggak ke lapangan. Kan harus berpikir, balik lagi. Mau cari orang yang cocok dengan NTT, kan? Iya. Bukan asal cari orang supaya jadi gubernur NTT. Betul. Begitu. Dan harus lihat kondisi NTT. Jangan dibalik, pilih-pilih orang siapa aja, terus taruhlah dia jadi gubernur. Mau ngapain dia di situ? Bisa nggak dia urus NTT? Lihat dulu NTT-nya. Pikir baik-baik, hitung baik-baik orangnya mana. Dan kita sama-sama untuk membangun NTT. Oke. Jadi saat ini memang lebih mengerucut ke Pak Sebastian Salang ya? Mengerucut ya? Ya. Cenderung dan... Nggak mengerucut, ada satu aja. Benar-benar hanya satu ini? Ada satu. Wow, ini menarik nih. Karena para politisi pada umumnya selalu membuka ruang. Ya silakan, kita buka ruang, kita ada di situ. Ya kan? Iya, kenapa saya rasa menarik nih Pak Aureas? Karena kan politisi cenderung mereka akan bilang, ya sangat mungkin masih begini. Jadi apa itu politisi kan? Saya kan baru mau jadi politisi kan. Nanti mungkin kalau jadi sangat mungkin ini tuh nanti mungkin. Tapi sekarang, begitu. Harus satu paket nih. Ya kita Pak Aureas, satu paket data. Pak Sebastian Salang. Ya. Kalau mau dipisahkan, alasannya mesti kuat. Oke. Saya ngambil Pak Sebastian aja, nggak ngambil Aureas. Boleh. Ambil Aureas saja, tidak ambil Sebastian, silakan. Tapi alasannya harus kuat. Bahwa ini untuk NTT, dan itu tadi, jangan mencuri. Ya. Kenapa? Dan sampai datang, terus ternyata diam-diam orang ini mencuri sebenarnya sebelumnya. Langsung? Saya kalau terima duit dari orang karena mencuri ya, tidak halal lah katakan. Kan nggak berani. Saya untuk datang ke sana, terus berani-beraninya ngomong begitu kan? Iya, betul. Lo itu dia ngambil dari gue kok. Ya kan nggak lucu orang ngomong di belakang kan? Iya. Seru nih, Pak Sebastian. Jadi kita datang begini, sepasang. Iya, sepasang. Ada yang mau pisahkan, alasannya harus kuat. Sepasang ini karena harus menggandeng Pak Sebastian Salang yang orang Putra Manggarai, karena Bapak dari Timor. Saya dikenalkan ke Pak Sebastian. Saya tidak kenal beliau sebelumnya. Dikenalkan? Dikenalkan oleh teman-teman juga dan kita ketemu dan ya. Teman-teman yang merasa cocok untuk NTT? Ya. Oke, jadi ini paket yang dipersiapkan. Perjodohan sebenarnya. Jadi bukan kita udah kenal. Saya tidak pernah kenal sebelumnya. Orang baru tahun lalu kok kenalnya. Oh. Seru. Kita datang orang tahun lalu kenal, ya udah. Yang penting untuk itu, tidak untuk lain-lain. Kalau mau untuk lain-lain nggak jadi. Baik. Oke. Jadi kalau dibilang tadi nggak bisa dipisahkan, bisa-bisa saja, tapi harus kuat alasannya. Untuk NTT ya. Jadi jangan buat taruh orang saja di situ. Siap. Karena saya nggak yakin, belum yakin. Mesti kasih keyakinan yang utuh. Kalau saya yang dipakai, ada wakilnya orang lain, siapa? Kalau beliau yang dipakai silakan. Saya rasa beliau pun sama. Siapa gubernurnya? Siap. Pak Bastian, kita agak sedikit sorry Pak Aureas. Jadi nggak Pak Bastian lagi. Karena ketemu 2 kali. Saya kan baru ketemu sekali ini kan. Ini kayak harus 2-3 kali lagi sih. Harus ada tahapannya nih Pak Aureas. Pak Aureas, tadi kita sampaikan di awal juga bahwa sebenarnya peran desa juga penting ya. Melalui dana desa 1 miliar, ada yang 800 juta. Tapi kita tahu bahwa para kepala desa ini kadang-kadang bermain aman. Ya udahlah, daripada gua masuk penjara, uang masuk deposito, nanti nggak digunakan, dipakai. Jadi akhirnya mereka tidak melakukan kreativitas untuk membangun desanya yang kemudian menghasilkan kesejahteraan buat warga desa. Apa yang kira-kira Pak Aureas akan lakukan untuk membina nih para kepala desa sehingga mereka bisa mengoptimalkan dana desa mereka? Jadi para kepala desa ini dengan segala hormat ya, karena mereka tiba-tiba sekarang dapat duit besar kan, betul. 1 miliar. Pemanfaatannya juga bingung, karena pertama dia harus membaca potensi daerah di desanya, apa yang bisa dikembangkan. Tapi minimal
minimal itu kebutuhan dasar dari masyarakat sekitar itu harus bisa dipenuhi. Jangan kita datang, air juga orang luar yang siapkan. Membuat sumur di NTT itu hanya 50 juta. Satu sumur. Satu sumur. Ini kalau sekarang naik mungkin 60 juta paling mahal. 55-60 juta sudah dapat satu sumur, udah lengkap. Dengan pompanya dan semua fasilitas. Itu kan hal yang gampang. Contoh air ya, jangan sampai desa yang mendapatkan dana itu kekurangan air. Kan nggak boleh terjadi seperti itu. Uang besar itu pakai apa? Apakah benar dengan deposito menjadi? Deposito itu hanya mencoba menjaga nilai uang supaya tidak turun. Padahal dia pasti turun karena inflasinya ada terus. Uang itu nilainya turun. Ya ngomong orang keuangan, jadi worth it lah ngomong gitu. Siap. Jadi pemanfaatan untuk masyarakat sekitar. Misalnya kalau saya, itu kita bisa mengadakan tenaga kesehatan atau penyuluh pertanian ditaruh di desa itu. Tergantung kondisi di desa masing-masing. Dibayar oleh dana desa. Ya kan cuma berapa gajinya, ya kan? UMR kita bayar. Ya, UMR plus sedikit lah karena dia di situ kan. Kemudian setelah dapat itu, dia harus mengusahakan supaya dana itu dia bekerja, misal penyuluh pertanian, supaya ada hasil pertanian yang bisa dijual dan membayar gajinya dia. Jadi kita awalnya saja dipakai dana desa, tapi pas sudah menghasilkan peternakannya baik, ya harus bisa menghasilkan pendapatan untuk membayar si penyuluhnya juga. Jadi dengan begitu lulusan pertanian, peternakan itu kepake semua. Ini yang tidak dilakukan selama ini, Pak Oreas. Saya nggak tahu karena saya nggak lihat di sana. Benar, saya sebagai orang desa juga di kawasan Raja Wau sana juga melihat ya, memang dana terserap, laporan keren, mantap lah secara laporan. Tapi ya biasa-biasa aja dari tahun ke tahun. Itu mesti dikoordinir dan dikasih penyuluhan ke pemanfaatannya itu dan harus dimonitor. Kan tugas dari bupati itu kan. Kita membantu bupati untuk bisa monitor itu. Kalau cukup berani dan dibolehkan secara aturan, sebenarnya itu dana besar itu bisa diputar ulang lagi untuk hal-hal lain yang lebih besar. Tapi nanti kita bahas detailnya sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan dana desa itu. Siap. Pak Oreas, salah satu isu NTT itu soal human trafficking, Pak Oreas. Ini kekhawatiran kita bersama, kemarahan kita bersama lah, betapa masyarakat NTT yang 90% Kristen ini bahkan menjual saudara-saudara yang sendiri untuk bekerja ke luar negeri, memperdagangkan mereka untuk kemudian mereka mendapatkan pundi-pundi uang dari situ. Kembali lagi, jangan mencuri juga harus dimaknai juga bagi para pelaku TPPO ini. Bagaimana Pak Oreas melihat isu TPPO ini? Kalau TPPO itu terjadi karena ada hal mendasar di daerah yang tidak tersedia, lapangan kerja misalnya. Saya ketemu dengan mama-mama ya, ibu-ibu kita di ND ya. Waktu itu ada pertemuan. Ada Romo, terkenal di sana Romo Perno ya, izin. Romo Perno di sana pas salaman dengan mama-mama itu, mereka tidak tahu, tapi saya menangis. Raba tangannya aja, pegang tangan itu kasar sekali. Dan ini menandakan kerja mereka sangat-sangat keras. Dan mereka itu bekerja keras, mungkin juga untuk membayar utang karena waktu suaminya berangkat itu mereka harus membayar juga untuk berangkat. Dan sampai di sana kalau itu ilegal, mereka tidak bisa kirim uang juga karena mereka ilegal statusnya. Saya tanya ke Romo, kalau yang pulangnya jenazah, dibuka tidak? Tidak dibuka karena sudah 15 hari. Mereka cukup lihat kacanya orangnya itu ya udah kubur. Saya bilang coba buka karena saya mendapat informasi juga bahwa dalamnya udah habis. Ginjalnya mungkin diambil, apa juga diambil. Itu kan bukan perdagangan orang lagi, organnya yang diambil. Dan kalau kita mau ada transplantasi di mana, jangan sampai ini orang dari ND, orang dari Timor, orang dari Flores umumnya yang organnya kita ambil ya. Nah, jadi permasalahan mendasarnya adalah penyediaan tenaga kerja di sana dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, orang kita supaya mereka kalau memang ada yang mau berangkat ke sana dengan bekal yang cukup, pelatihan-pelatihan yang cukup, ya kita bisa kirim dan bekerja di tempat-tempat yang memang kita sudah dilatih untuk itu. Jadi jangan hanya untuk tenaga kita datang ilegal, kemudian akhirnya kita pulang organ habis. Ya jadi penyediaan lapangan kerja di sana dan juga pemahaman pendidikan bagi
Ya mereka yang mau berangkat keluar itu dikasih pendidikan supaya mereka terlatih lah. Dia tenaga perawatan dan lain-lain ya. Baik. Mereka bisa lakukan itu. Baik, Pak Oryas, satu lagi berkaitan dengan salah satu persoalan kita di NTT adalah ekonomi biaya tinggi. Barang-barang yang dijual di daratan Nusa Tenggara Timur itu cenderung mahal. Barang yang sama yang ketika beli di Jakarta itu berkali-kali lipat harganya di Ende, di Maumere, apalagi di Borong sana atau di kota Keva karena alasan transportasi yang cukup mahal menjangkau dari Jawa ke Nusa Tenggara Timur. Kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Pak Oryas nanti untuk isu ekonomi biaya tinggi di NTT? Kita ekonomi biaya tinggi itu biasa datang dari logistik. Biaya logistik kita mahal. Zaman saya di Pelindo dulu, itu ada laporan dari World Bank bahwa logistik kita itu sekitar 24% dari semua itu di logistik, biaya logistik ya. Dan kalau orang kirim barang ke NTT, kapal pulang kosong kan? Iya, betul. Jadi seolah-olah 2 kali jalan itu kita harus membayar itu. Pemerintah ada jalan keluar dengan tol laut. Tol laut. Walaupun ide dan pelaksanaan itu beda jauh. Saya kan dengan Pak Erjelino, dia diawali dengan istilah beliau dulu tuh pendulum Nusantara ya. Kemudian datang Presiden bilang tol laut, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana di mana ada awalnya itu kan ada kapal besar dan ada kapal kecil supaya tidak terlalu mahal kan. Kapal kecil datang ke pelabuhan besar dan barang itu diangkut sekaligus. Nah, tol laut yang ada sekarang ini kan ada unsur subsidi dan lain-lain ya. Tetapi masyarakat tetap beli dengan harga tinggi, ya kan? Kalau itu kejadiannya, kemungkinan marginnya itu diambil oleh pedagangnya, bukan di bawah, ya, bukan turun sampai ke bawah. Nah, ini perlu jalan keluar. Di mana titik yang harus kita cut dalam arti apakah pemerintah perlu intervensi ke sana, ya kan? Atau memang perantaranya ini, pedagangnya ini yang perlu kita ajak bicara supaya harga barang yang harusnya turun karena sudah ada subsidi ya, subsidi untuk itu, tetapi kok diambil oleh yang tengah. Jadi harga barangnya tetap tinggi di sini, yang ini margin yang di tengah ini marginnya yang besar. Middleman-nya. Nah, middleman-nya itu perlu diajak bicara. Karena kita datang ke daerah, ada kota yang saya datang di sana, lo pedagang besarnya cuma 1 orang atau 2 orang, mereka sangat menguasai semua. Nah ini kan pemerintah harus intervensi supaya barangnya tidak terlalu mahal. Intervensinya bisa bentuk koperasi atau seperti apa modelnya? Bisa koperasi, tapi harus pemerintah ikut di sana. Kita punya Bulog, kita yang bergerak di logistik kan ada Bulog dan sebagainya. Dan memang ada juga yang, ini saya udah lepas dari BUMN ya, saya nggak tahu apakah Bulog masih lakukan itu ya. Jadi ada semacam rumah kita atau rumah apa ya untuk membeli barang-barang dari barang-barang yang masuk ke situ harganya lebih murah. Itu hal yang bisa dilakukan secara ya fungsi pemerintah ya karena ini terkait dengan logistik. Hal lain kita harus siapkan juga supaya tidak menjadi mahal. Kita harus siapkan produk di daerah supaya kalau kapal datang pulang tidak kosong. Benar. Ya sekarang ini sudah cukup maju ya. Saya ke Kupang, saya mampir di cabang Pelindo 2-3 kali saya mampir sana dan memang volume dari kontainer sana sudah meningkat. Saya lupa angka persisnya. Kalau zaman dulu saya 100 ribuan, sekarang udah jauh di atas 100 ribuan kontainer per tahunnya yang lewat Kupang. Jadi sudah mulai berkembang dan saya harapkan harganya tidak akan terlalu besar ya, disparitas harga antara Surabaya sama Kupang masih jauh itu kan, padahal ada tol laut dan sebagainya itu perlu masuk detail. Nggak bisa kita bahas global, padahal masalah detailnya itu di semua pemain. Di setiap lini itu ada unsur yang menyebabkan harga menjadi tinggi. Siap. Kita masuk salah satu yang isu soal pariwisata, Pak Oryas. Kita tahu bahwa Labuan Bajo destinasi wisata premium, kemudian beberapa kawasan juga destinasi wisata. Tapi kemudian yang terjadi tidak ada kolaborasi sinergi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Sekarang kan berdiri sendiri. Bahkan sudah ada yang namanya Otorita Labuan Bajo, tapi kita lihat ya belum berkembang luar biasa. Yang terjadi sekarang di Labuan Bajo yang kemudian menikmati hasilnya, kritik dari beberapa pihak, itu dianggap orang-orang yang punya duit dari Bali, dari Jakarta, masyarakat Labuan Bajo, masyarakat Manggarai ya dapat kosong juga. Mereka hanya kayak menonton
peristiwa terjadi, wisatawan datang, tapi hanya mereka sebagai pekerja kasar, hanya paling sebagai sopir travel dan lain-lain. Polres melihat ini sebagai salah satu yang perlu dicarikan solusi untuk NTT. Jadi banyak acara ya dilakukan di Labuan Bajo. Iya. Dan secara teori, kalau kita punya dana buat infrastruktur, kita bangun infrastruktur di satu daerah, uang yang berputar itu bisa sampai 5 kali dari investasi yang dilakukan. Iya. Karena kan kita invest, kita beli bahan dari situ, yang terima uang dari bahan itu dia akan belanja di pasar situ juga dan putar terus kan. Apalagi kalau pegawainya juga dari situ, waktu pas membangun. Infrastruktur itu akan membuat ekonomi berputar sampai 5 kali. Nggak usah 5 kali, 3 kali aja udah bagus, ya kan? Jadi itu yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur. Iya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan sebagainya. Saya datang ke sana, saya ketemu ada Romo di sana yang dia bilang kemarin kegiatan besar sekali kan di Labuan Bajo. Bagus. Romo ini bergerak di bidang kuliner. Beliau punya banyak catering di sana. Dia bilang, Pak Orias, tidak ada satu piring pun yang dipesan dari catering saya. Kenapa? Romo ini tanya kenapa? Jawabnya begini, kalau orang pesan 200, Romo kan tidak akan tulis 500. Jangan mencuri lagi nih. Saya kan jawab begitu, ya kan? Dan kalau kita membangun apa-apa dari luar, ini ke semua daerah, bukan hanya ke NTT. Kalau semua ditarik dari luar daerah, mereka jadi penonton. Ibaratnya kalau saya mau bikin meja di sana, beli kayu dari sana, tukang sana yang kerja itu jadi berputar. Betul. Tapi kalau saya beli meja di Surabaya terus kirim, jadi dapat meja juga gitu ya. Dan orang sana juga bilang syukurlah kita dapat jalan. Walaupun yang pakai bukan kita juga. Dia cuma naik sepeda kan. Ya kita bersyukur barang itu ada di sana. Tetapi dampak yang diharapkan dari situ tidak sebesar yang seharusnya. Begitu. Jadi ada pembangunan di sana, kita bersyukur ada pembangunan di sana. Tetapi dampak itu tidak maksimal. Kalau bilang tidak ada nanti tersinggung banyak orang kan. Jadi dampaknya itu tidak seperti yang seharusnya bisa lebih besar. Polres sudah belajar politik nih. Politik itu menata kata. Menata kata ya. Saya tuh biasa kalau mau pinjam uang ya di perusahaan itu saya juga harus menata kata ya. Saya keliling dunia ketemu orang seminggu bisa meeting 70-80 kali. Ya. Harus menata kata juga supaya orang bilang memang dia ini perlu uang. Ya, gitu kan? Cara mendeskripsikan kebutuhan itu harus clear ya. Harus jelas. Nah ini kan politik. Kita juga atur jangan sampai kan orang menjadi marah yang tidak penting. Tapi yang kita ngomong harus yang benar. Memang benar begitu. Dan balik tadi ke pariwisata. Orang datang pariwisata itu sebenarnya urusan antara tamu dan tuan rumah. Tamu berharap apa? Tuan rumah bisa memberikan apa, bisa menyediakan apa, itu kita harus tata. Jangan sampai tamu berharap datang ke Kolbano dengan pantai yang bagus, toilet nggak ada. Kita mesti ke masyarakat sekitar, nggak apa-apa kalau memang masyarakatnya tidak terganggu. Tetapi sebagai tempat, sebagai tujuan wisata, harus lengkap. Kan mesti ada yang urus itu kan. Jangan sampai kan kita untuk itu aja susah kita. Saya bawa teman-teman dari kantor, kita jalan keliling NTT kemana-mana, Daratan Timur, bagus semua, nikmati. Ada yang tanya, Polres kita kapan bayarnya nih? NTT gratis. kan harus ditata supaya ada pendapatan dong. Betul. Saya jalan ke Sukabumi, hanya mau main-main di tempat itu yang bisa nyebrang jembatan, goyang-goyang itu 100 meter atau lebih jembatannya itu, bayar 100.000. Ada buat ojeknya, buat pengembangan orang sekitarnya, per orang 100.000. Itu aja kita bayar. Yang terkenal mungkin ke Bromo. Kita mesti naik mobil hardtop itu kan. Di setting dengan semua harus begitu. Nah NTT bisa dong orang datang 1 kilo atau 2 kilo sebelum titik wisata itu ditutup. Yang masuk situ harus naik kuda. Disiapkan kudanya. Bayar dong. Kan itu cara supaya masyarakat juga hidup semua. Jadi jangan kita indah ya. Jadi ada social engineering-nya. Memang mesti diatur. Seluruh dunia begitu. Kecuali ya di tempat kita. Gitu kan.
Dan diatur supaya tidak mematikan. Benar-benar. Jangan atur juga terlalu mahal, nggak ada orang yang datang. Betul. Dia sebagai lokomotif dibikin mahal, akibatnya gerbong yang lain di belakang itu mati. Karena nggak ada orang yang datang, terlalu mahal. Dihitung semua. Saya juga belum pernah ke Komodo, jadi saya nggak usah komentar banyak. Gitu. Ya, saya sudah 2 kali ke Komodo, tapi dibayar APBN. Aduh. Izin ya, saya boleh minum air dari ini. Gelasnya orang kita, mantap kali nih ya. Siapa, Pak? Aduh. Ini menarik nih berbicara dengan Polres ini, tidak sadar 1 jam sudah ya? Lebih juga nggak apa-apa. Saya sebentar lagi baru saya pergi. Ini keren. Yang berat-berat sudah nih, kita yang ringan-ringan ini. Polres nih, saya lihat stylenya, looks-nya Bapak nih unik nih. Saya teringat dengan Putu Wijaya, seorang sastrawan dari kampus Jogja UGM yang bermain teater, mini kata, dengan looks yang topi ala Putu Wijaya. Memang begini atau mau hanya demi kampanye aja nih, Pak? Mau gayanya begini nih? Saya itu kepala saya nggak tahan dingin. Oke. Di ruangan yang dingin begini saya mesti pakai topi. Ya. Dan topi yang pas, topi model gini. Nah, ya, dan saya terbang juga naik pesawat itu saya mesti pakai topi karena kepala saya nggak tahan dingin. Siap. Memang cocok di daerah panas. Weh, ternyata masuknya enak banget. Ya. Ya. Aduh. Tadi hobinya Pak Rias selain tentu bekerja dan lain-lain, tapi ada hal di waktu luang yang Pak Rias tekunin, Pak Rias? Saya kebetulan karena ya hobi saya juga susah dijalankan sekarang kan. Saya tuh senang main golf, senang berenang. Sekarang lagi senang berenang. Tapi udah beberapa hari ini berhenti. Saya juga karena mengurus yayasan, saya mesti ke Bandung. Dan di Bandung itu memang berenang dingin. Jadi kita mesti cari jangan musim hujan ya kan. Kita kesana. Dan saya urus ya Maranatha. Ya, kampus. Iya, itu kampus Kristen, salah satu Kristen terbaik lah di Bandung. Ya. Berarti ke Bandung naik bus nih? Naik bus, ya. Siap. Saya baru dari Bandung dan sekarang sore ini saya balik lagi. Pakai bus terakhir nanti jam 22 ya? Jam 8. 20. Pak Rias, kita sudah di penghujung, sudah bicara banyak tadi partai politik, calon wakil gubernur, macam-macam, dan itu menarik. Saya pikir saya pribadi sebagai pembawa acara podcast ini salah satu narasumber saya yang menarik lah, yang kemudian mau ngomong lebih panjang lagi boleh, masih lama keretanya nih. Siap. Pak Rias ini, saya benar-benar yang soal jangan mencuri itu sampai sekarang kadang-kadang ini luar biasa. Memang apa komunikasi kan perlu sebuah branding ya, yang bagi orang komunikasi itu penting untuk ketika ingat jangan mencuri, orang ingat Pak Rias. Seperti itu kah? Atau memang niat yang memang karena persoalan korupsi ini yang menjadi salah satu penghambat kita untuk maju? Saya bilang jangan korupsi, kan korupsi itu udah turun nilainya. Kesakralan itu sudah turun. Bahwa korupsi itu harusnya kan tidak boleh itu kan. Iya. Jadi seharusnya, kalau di ekonomi itu kita ada ilmu yang bilang begini, kalau terlalu banyak, turun harganya. Inflasi. Turun harganya, gitu. Gak ada harganya. Jadi kita ini jangan mencuri. Kalau jangan korupsi seolah-olah ya itu atas ya. Enggak, ini jangan mencuri itu berlaku semua. Kalau jangan korupsi itu lebih kayak terlalu elit. Tapi kalau jangan mencuri siapa saja. Siapa saja bisa. Termasuk kepala desa sekalipun. Ya, termasuk saya juga diingatkan selalu jangan mencuri. Ya. Begini, kalau kita kerja, ya ini saya sudah pernah sampaikan dan sering saya sampaikan, kita mesti berpikir kita kerja buat siapa. Iya. Kalau kerja buat diri sendiri dan kerja buat keluarga, kita bisa berakhir sebagai pencuri. Karena keinginan saya dan keinginan keluarga itu tidak terbatas. Oke. You harus kerja seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan hanya ingin apa yang ada pada you. Nggak usah paksa, dan dia memberikan yang sesuai bagian you. Kalau you ambil lebih, itu you mencuri. Berikan selalu yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah tuh, saya paling marah kerja orang kasih setengah-setengah. Tidak benar, atau dibikin asal bapak senang. Nggak bisa. Harus benar. Sungguh-sungguh you siapkan begini. Dan nanti bapak akan dihadapkan dengan para ASN yang para ABS. Nggak, kalau saya ngomong begini kan, kalau saya jadi, tentu mereka akan benar kerjanya. Ya kan? Siap. Karena saya ngomong, saya pasti eksekusi. Ya, jadi nggak, ya kira-kira enggak. Jadi kalau kerja benar. Kalau tidak mau kerja, tidak usah kerja. Jangan
pura-pura kerja. Enggak, jangan. Mendingan duduk diam di situ. Duduk diam atau tidak usah hadir di kantor. Saya di kantor ya boleh orang tidak hadir, nggak apa-apa. Yang penting kerjaan beres, yuk nggak usah ke kantor. Nggak usah paksa orang datang ke kantor jam 8 sampai jam 5, terus dia nggak kerja apa-apa. Nggak usah ke kantor, merusak yang lain juga. Ya. Benar. Jadi saya paling santai urusan-urusan begitu saya. Jadi biasa aja. Tidak kaku terhadap hal kayak gitu. Boleh tidak masuk, tapi asal hasilnya. Dan kita saya nggak mau lihat mukanya, siapapun juga situ nggak usah lah datang bikin rame aja, tapi kerjaan nggak beres. Kalau orang banyak kerjaan beres itu luar biasa. Oh ya benar. Lebih hebat lagi kalau tidak ada orang kerjaan beres. Wah mantap banget. Artinya mereka menikmati hidup juga. Jadi jangan disiksa duduk pagi sampai sore kerjaan tidak beres. Orang ini juga susah tersiksa di duduk situ mau ngapain kan? Happy aja. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Oreas. Salah satu tantangan kita NTT itu APBD kita yang terbatas sekali. Sekarang saya nggak tahu berapa triliun itu Nusa Tenggara Timur tuh dibandingkan dengan Jakarta jauh kemana-mana. Dengan keterbatasan APBD, apa yang bisa nanti bayar gaji pegawai ASN di NTT udah setengahnya, biaya rutin lain-lain. Bukan setengahnya, 60%. 60%. Aduh, tinggal 40% buat dapat apa nih NTT? Oreas. Makanya jangan dibiarkan semuanya gratis, harus diurus supaya ada. Dari APBD itu ada penghasilan asli daerah itu yang naik, ditingkatkan dong. Daerah lain begitu semua kok. Kenapa kita serba gratis? Diatur, pariwisata kita atur. Orang yang jual ini, tenunan seperti ini kita atur, kerjasama dengan hotelnya seperti apa. Jangan suruhin orang dulu dari pagi sampai sore untuk jualan itu. Kan nggak bisa, mesti diatur dong, masuk di dalam hotelnya. Orang yang datang dikasih satu. Kan jadi hidup yang bikin ini. Wajib dikasih selendang hotel satu. Mesti kasih satu. Kan itu masukin ke harga. Masukin ke harga hotel ya? Iya, selesai urusan. Jangan siksa mama-mama duduk situ dari pagi sampai sore jual laku berapa? Terus ongkos tempatnya berapa? Kan mesti ada koordinasi-koordinasi seperti itu. Itu bisa dimainkan melalui perda dan lain-lain. Diomongin aja mesti jalan itu. Harus kalau mau perlu perda kita bikin perda ya lebih parah kalau pakai perda kan? Diwajibkan. Tapi kan kalau ada pengertian seperti itu kan hotelnya juga dilindungi oleh masyarakat sekitarnya karena mereka hidup. Kan banyak yang bisa diurus seperti itu. Ntar kalau udah jadi kita kasih tahu lah. Siap. Jangan dibuka semua nanti para kandidat gubernur. Kalau orang lain tahu nggak apa-apa karena ini untuk kebaikan kan. Oke. Itu dibuka saja nggak apa-apa. Mereka boleh dengar ya? Boleh dengar. Mau kerjakan lebih bagus lagi. Siap. Jangan hanya mendengar kan harus lakukan ya. Siap. Baik Pak Oreas ini bisa closing statement Pak Oreas. Pak Oreas sekarang sudah menyerahkan diri lah untuk NTT. Sekarang tinggal partai politik nih. Mau meminang atau tidak meminang. Pak Oreas sudah bertawakal lah. Artinya sudah memberikan diri apa adanya. Sudah menyiapkan juga satu paket dengan Pak Sebastian Salang. Dan kemudian biarkan partai politik memilih. Kira-kira yang perlu disampaikan ke masyarakat. Kalau sampaikan ke masyarakat, ya nanti kalau saya memang masuk sebagai kandidat, ya Anda memiliki salah satu calon yang kalau dikatakan terbaik mungkin terlalu sombong ya, tapi yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk NTT. Bagi parpol, Anda boleh lihat NTT dan carilah orangnya. Ya, dapatkan yang terbaik. Dan kalau saya melihat bahwa yang saat ini paling cocok itu ya saya. Siap. Silakan memilih. Banyak orang tersedia di pasar ya. Tapi jangan salah pilih. Kasihan NTT-nya. Benar. Terima kasih banyak Pak Oreas. Terima kasih Bung Nando. Terima kasih banyak Bapak. Luar biasa percakapan kita 1 jam lebih tidak terasa dan menarik sekali. Demikian podcast orang kita bersama Bapak Oreas Petrus Mudak, sang OPM yang saat ini sedang menyiapkan diri dengan baik bersama pasangannya Pak Sebastian Salang, Wakil Sekjen Partai Golkar untuk ditimang-timang oleh partai politik. Partai politik silakan melihat salah satu kandidat terbaik kita ini dan kami akan siapkan di podcast orang kita jika partai politik ingin berbicara tentang calon-calon yang akan diusung di Pilgub NTT 2024. Demikian podcast orang kita. Jangan mencuri.